Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4031-4033. Api tak berujung di sekelilingnya diserap secara gila-gilaan oleh Dev, dan kemudian digabungkan menjadi api merah. Matilah. Dev tiba-tiba memiliki niat membunuh di matanya, dan api merah tiba-tiba keluar. Pada saat api merah menyala, Dev juga menggunakan asal mula waktu. Meskipun asal mula waktu Dev tidak dapat menghentikan ruang dan waktu, dia dapat memperlambat aliran waktu di area ini. Dengan cara ini, hampir mustahil bagi Penatuatu untuk menghindari serangan Dev. Dev tahu bahwa menghadapi seorang biksu di alam Mahayana seperti Penatuatu, dia harus memukulnya dengan satu pukulan sebelum dia bisa melarikan diri. Dia tidak berniat membunuh Penatuatu. Dev tahu bahwa biksu di alam Mahayana tidak mudah dibunuh. Penatuatu berbeda dari Natali. Natali menggunakan metode rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya untuk mencapai alam Mahayana. Tapi Penatuatu ini adalah seorang master yang telah berada di alam Mahayana selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Penatuatu merasakan gerakan tubuhnya melambat, dan aliran waktu di sekitarnya semakin lambat. Namun, serangan Dev sepertinya tidak terpengaruh oleh aliran waktu. Penatuatu terkejut dan memandang Dev dengan tidak percaya. Tapi kemudian dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 4, benar-benar dapat menguasai asal mula waktu. Ini adalah sesuatu yang belum dikuasai oleh banyak master di alam Mahayana. Tetapi bahkan jika kamu memahami asal mula waktu, kamu bahkan tidak dapat berpikir untuk membunuhku, karena kekuatanmu tidak sebanding denganku." Bagaimanapun, ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar, dan sekarang Penatuatu telah menggunakan metode rahasia untuk dirasuki wajah hantu. Meskipun Dev dapat mengontrol waktu dan melancarkan serangan, Penatuatu tidak takut. Karena serangan Dev tidak dapat melukainya, Penatuatu memiliki keyakinan mutlak. Dev memandang Penatuatu yang percaya diri, dan dia tahu bahwa serangannya tidak akan menyakitinya. Belum lagi betapa kuatnya Penatuatu di alam Mahayana, wajah hantu di sekelilingnya seperti tembok tembaga, melindungi Penatuatu dengan ketat. Di kedalaman sungai magma ini, api di sekitarnya sama sekali tidak membahayakan Penatuatu, itu semua disebabkan oleh wajah hantu itu. Dan jika Dev tidak memiliki esensi api pamungkas milik Raja Bintang Api di tangannya, dia tidak akan dapat bertahan sekarang. Namun, Dev mengangkat sudut mulutnya dan menyadari bahwa api merah yang dia gunakan barusan bukanlah untuk mengalahkan Penatuatu. Yang benar-benar ingin dimanfaatkan oleh Dev adalah pusaran api ini. Sekarang keduanya berada di pusaran api, dan tak satu pun dari mereka yang takut dengan api di sekitarnya. Tapi ada satu hal yang dia dan Penatuatu takuti, dan itu adalah retakan di kehampaan yang disebabkan oleh pusaran api. Jika seseorang tersedot ke dalam celah kehampaan yang tidak mengarah kemanapun, dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Inilah alasan mengapa Dev menggunakan asal mula waktu untuk memperlambat aliran waktu. Dan bunga api merah itu juga dimaksudkan untuk membuka celah di kehampaan pusaran api. Retakan kehampaan tidak akan terpengaruh oleh laju aliran waktu. Bagaimanapun, retakan di kehampaan berada di dunia waktu lain yang tidak diketahui dan tidak akan terpengaruh oleh laju aliran waktu di dunia surga dan manusia. Dev merencanakannya dari awal hanya untuk membuat Penatuatu ceroboh. Penatuatu memang ceroboh sekarang. Dia mengira api merah Dev tidak akan menyakitinya sama sekali, jadi dia tidak terburu-buru. Tapi saat api merah Dev meledak seketika, kekosongan di pusaran api berubah. Segera setelah itu, retakan kehampaan muncul di tengah pusaran, dan terus bertambah besar. Di dalam retakan kehampaan, ada kegelapan, seperti lubang hitam. Itu mengeluarkan hisapan yang sangat besar. Dan saat ini, Penatuatu berada paling dekat dengan celah kehampaan, merasakan kekuatan isap yang sangat besar, dan dia mulai panik. Dia ingin menghindar, tetapi aliran waktu yang melambat membuatnya sangat sulit untuk bergerak. Pada saat ini, Penatuatu tahu bahwa dia telah dibodohi. "Hei, kamu curang!" Penatuatu memelototi Dev dan meraung keras, "Jika kamu memiliki kemampuan, hadapi aku secara langsung. Trik apa lagi yang kamu mainkan?" Penatuatu saat ini tahu bahwa Dev tidak ingin membunuhnya, tetapi ingin menyedotnya ke dalam celah kehampaan. Ketika saatnya tiba, Dev tidak akan peduli dengan hidup atau matinya sendiri. Ark! Penatuatu meraung dengan marah.
Pada saat kritis dalam hidup dan mati, semua wajah hantu di sekitar tubuh Penatuatu menjadi menakutkan. Dan di tengah alis Penatuatu, sejumlah besar esensi dan darah terus-menerus merembes keluar, diserap oleh wajah hantu itu. Tubuh Dev bergetar, dan dia merasakan energi jahat mengalir ke seluruh tubuhnya, dan seteguk darah tiba-tiba muncrat. Perjuangan menghindari kematian dari Penatuatu ini sungguh dahsyat. Saat Dev memuntahkan seteguk darah, asal mula waktu yang dia gunakan berhenti seketika, dan aliran waktu kembali normal. Penatuatu merasa seolah-olah tubuhnya mengendur dan dia akan lolos dari hisapan celah kekosongan. Tapi sudah terlambat sekarang, celah di kehampaan itu seperti mulut besar binatang raksasa, dan sudah mulai menelan Penatuatu. Seluruh tubuh Penatuatu gemetar, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang maut. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat melepaskan diri dari celah kehampaan. Melihat ekspresi bangga Dev tidak jauh dari sana, Penatuatu sangat marah. Dia meraung dengan gila, hatinya dipenuhi keengganan. Jelas sekali bahwa dia adalah master alam Mahayana, dan dia jelas adalah pemburu. Tapi sekarang mangsanya, Dev, dengan bangga bisa menyaksikan dia ditelan oleh celah kehampaan. Dia menggunakan metode rahasia untuk merasuki semua wajah hantu, dan juga memberi mereka makan dengan esensi darahnya sendiri, sehingga dia tidak lagi takut dengan api. Namun meski begitu, tetap tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Penatuatu benar-benar tidak mau menyerah. Kenapa jadi seperti ini? Dia tidak mengerti. Sepertinya dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi hasilnya seperti ini. Ark. Penatuatu meraung dengan enggan, dan lusinan wajah hantu terbang dari tubuh Penatuatu, langsung menuju ke Dev. Penatuatu berencana membawa Dev bersamanya sebelum dia mati. Kemudian lusinan wajah hantu ingin membungkus Dev dan menyeret mereka bersama-sama ke dalam celah kehampaan. Ketika Dev melihat ini, dia secara naluriah mundur, tetapi lusinan wajah hantu itu begitu cepat sehingga mereka menyelimuti Dev dalam sekejap, dan kemudian menuju ke celah kehampaan dengan seluruh kekuatan mereka. Sial, lepaskan aku. Dev memegang pedang pembunuh naga dan menyerang wajah hantu itu dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak tahu terbuat dari apa wajah hantu itu, tapi mereka ditebas oleh pedang pembunuh naga tanpa kerusakan apapun. Dev meledak dengan api pamungkas lagi, mencoba membakar wajah-wajah hantu ini, tetapi wajah-wajah hantu ini tidak takut dengan api pamungkas. Hahaha, berhentilah meronta, percuma saja. Penatuatu tertawa ketika melihat ini. Dia sudah menyerah untuk berjuang. Tanpa perlindungan dari wajah hantunya, tubuh Penatuatu dengan cepat bergerak menuju celah kehampaan. Pada saat yang sama, kobaran api menyebabkan Penatuatu menderita siksaan yang sangat menyakitkan. Namun meski begitu, dia tetap mengorbankan wajah hantunya dan ingin mati bersama Dev. Dev mengerutkan kening dan ditarik lebih dekat ke celah kehampaan. Segera, Dev dan Penatuatu semuanya ditelan oleh celah kehampaan. Keduanya seperti perahu yang terombang-ambing di lautan luas, jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Di celah kehampaan, ada bilah ruang waktu di mana-mana. Bilah ruang waktu yang saling bersilangan dapat memotong segalanya. Celah besar dalam kehampaan ini tidak mengarah pada satu ruang dan waktu, tetapi pada ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Dan suasana setiap ruang dan waktu berbeda-beda, dan di persimpangan setiap ruang dan waktu, terdapat bilah ruang waktu yang tajam. Di celah kehampaan, lusinan wajah hantu di tubuh Dev sepertinya telah kehilangan nyawanya dan jatuh satu demi satu. Kemudian dia jatuh ke dalam ruang dan waktu yang berbeda, dan beberapa terbelah dua oleh bilah ruang dan waktu yang tajam. Dev menahan napas dan berkonsentrasi, dan sebuah mata muncul di tengah alisnya dalam sekejap. Di depan mata Dev, kegelapan tak berujung berubah menjadi area abu-abu, dan bilah ruang dan waktu yang tajam itu juga terlihat jelas oleh Dev. Mata langit dan kegelapan terbuka, memungkinkan Dev dengan mudah menangkap bilah ruang dan waktu yang tajam itu. Melihat mata yang tiba-tiba muncul di dahi Dev, Penatuatu terkejut. Segera setelah berteriak, kaki Penatuatu langsung terpotong oleh bilah tajam ruang dan waktu. Pada saat ini, kaki Penatuatu telah terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke ruang dan waktu yang berbeda. Meskipun Dev sekarang dapat menemukan bilah ruang dan waktu yang tajam itu, ruang manakah yang merupakan cara untuk hidup? Tidak setiap tempat yang diteleportasi oleh celah-celah di kehampaan adalah dunia lain. Tempat di mana celah-celah di kehampaan diteleportasi adalah tanah mati. Seluruh dunia sudah mati, tidak ada kehidupan. Jika Anda sampai di tempat seperti ini, tidak ada jalan lain selain kematian, dan itu tetap kematian yang sepi.
Dev tidak memikirkan tempat seperti itu. Senior, bantu aku melihat, celah kosong mana yang merupakan cara untuk hidup. Dev tidak berdaya, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Raja Iblis Awan Merah. Kamu sangat bodoh. Saya benar-benar tidak tahu apakah Anda sebodoh itu dan telah hidup seperti ini sampai sekarang. Raja Iblis Awan Merah menatap kosong pada Dev, dan kemudian berkata, di setiap celah kecil yang kosong, ada aura yang berbeda. Jika Anda tidak ingin pergi dari sini, temukan saja yang paling mirip dengan aura di sini, dan Anda pasti tidak akan salah. Di ruang yang berbeda dan di dunia yang berbeda, aura tidak bisa sama kecuali berada di dunia yang sama. Kata-kata Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba membuka mulut Dev. Jika Raja Iblis Awan Merah tidak mengatakan apa-apa, Dev benar-benar tidak dapat memikirkan hal ini. Senior, terima kasih, aku benar-benar bersyukur dengan keberadaanmu. Dev berterima kasih kepada Raja Iblis Awan Merah. Apa yang sangat disyukuri. Ketika Anda mencapai wilayah saya, Anda dapat mengendalikan ribuan aura dunia, dan Anda dapat menembus kehampaan kapan saja dan mencapai dunia yang ingin Anda tuju. Tapi premisnya adalah Anda harus mengendalikan aura dunia itu. Hanya dengan cara ini Anda dapat menggunakan aura dunia itu untuk merobek kekosongan ke tempat yang Anda pikirkan. Raja Iblis Awan Merah berkata. Dev terkejut. Dia berpikir bahwa orang-orang seperti Raja Iblis Awan Merah dapat pergi kemanapun mereka mau, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada batasan. Dia harus mengendalikan aura dunia untuk menggunakan celah kosong untuk berteleportasi. Senior, jika dunia yang ingin saya tuju, saya tidak tahu aura dunia itu, tidak bisakah saya pergi ke sana? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Bodoh, kamu tidak tahu, bukan berarti orang lain juga tidak tahu. Bukankah cukup membiarkan seseorang membantu Anda merobek kekosongan dan membuat retakan di kekosongan? Raja Iblis Awan Merah semakin sebal. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung merasa malu. Sungguh hal yang sederhana, dia bahkan tidak memahaminya. Seolah-olah Anda tidak tahu suatu tempat dan tidak mengenali jalannya. Anda dapat membuka aplikasi ojek online dan menemukan driver yang akan membawa Anda ke tujuan. Untuk alasan yang begitu sederhana, Dev masih harus bertanya. Dev yang malu tidak berbicara, dan buru-buru memeriksa Auda yang keluar dari setiap celah di kehampaan. Segera, Dev melihat celah kosong kecil, karena ada aura yang familiar di celah kosong ini. Satu-satunya aura yang sekarang dikenal Dev adalah dunia sekuler dan dunia surga dan manusia. Jika celah kosong ini tidak mengarah ke dunia surga dan manusia, itu adalah dunia sekuler. Jika dia benar-benar sampai ke dunia sekuler, Dev bisa pulang dan berpenampilan menarik. Serius, dia rindu kampung halaman. Apakah itu pergi ke dunia sekuler atau dunia surga dan manusia, Dev bisa menerimanya, jadi dia bergegas ke celah kosong tanpa ragu-ragu. Disertai dengan ledakan kekuatan yang sangat besar, Dev secara pribadi berguling, dan kemudian otaknya menjadi kosong dan dia kehilangan kesadaran dalam sekejap. Bersambung.